I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan rekan-rekan saya sekalian. Perkenalkan, nama saya Citra Ditama. Saya merupakan mahasiswi Institut Agama Islam Negeri pada IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam pada semester 5. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang dan bagaimana cara uji one way ANOVA menggunakan SPSS pada komputer. Silakan saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Citra Ditama dengan NIM 2011-016. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menguji data dengan menggunakan uji one way ANOVA pada SPSS. Nah, saya jelaskan dulu. Istilah lain dari uji one way ANOVA ialah uji ANOVA satu faktor. Uji one way ANOVA ini berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari 2 kelompok. Nah, persyaratan dalam penggunaan uji one way ANOVA ini yaitu sampel berasal dari kelompok yang independen, variabel faktor bersifat non-metrik, data masing-masing kelompok berdistribusi normal, varian antar kelompok harus homogen. Nah, pada kesempatan ini adapun contoh kasus dari uji one way ANOVA yang saya akan ujikan. Berikut merupakan contoh kasusnya, yaitu seorang peneliti ingin membandingkan penjualan handphone dengan merek Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo, di mana para pembeli handphone di toko ini hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut. Kemudian akan diteliti tentang berapa rata-rata penjualan keempat handphone tersebut dan penjualan merek handphone apa yang tertinggi. Nah, berikut akan saya sampaikan bagaimana cara menggunakan uji one way ANOVA menggunakan SPSS. Nah, pada kesempatan ini saya menggunakan variabel X dan Y. Nah, untuk variabel X ini untuk menamakan label merek, dan variabel Y ini untuk melabel jumlah penjualannya. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam uji one way ANOVA ini yaitu harus menguji normalitas terlebih dahulu. Nah, untuk menguji normalitas ini yang pertama yaitu kita klik analyze, kemudian klik descriptive statistik. Nah, kemudian klik explore. Nah, setelah kita mengklik explore, maka kita akan memasukkan merek itu ke factor list dan penjualan itu ke dependent list. Nah, setelah sudah dimasukkan pada kolom masing-masing, kemudian kita klik plots dan beri tanda pada normality plots with test. Oke, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul output dari SPSS. Oke, yang akan kita lihat di sini adalah uji normalitas yang bisa dilihat dalam test of normality. Nah, dalam test of normality ini terdapat aturan yang dimana jika nilai signifikan 0,5 di atas 0,05 maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi itu di bawah 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal maka harus diulang kembali data-data yang akan diuji. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa signifikansi pada data-data yang sudah saya masukkan ini telah lebih dari 0,05 yang artinya data berdistribusi normal.
Oke, setelah itu kita akan masuk ke uji one way ANOVA. Nah, uji one way ANOVA ini langkah pertama yaitu klik analyze, kemudian klik compare means. Nah, setelah compare means, kemudian kita klik one way ANOVA. Nah, kemudian pada merek kita masukkan ke faktor. Oke, pada penjualan kita masukkan ke dependent list. Kemudian kita klik post hoc. Nah, beri tanda pada Turkey. Nah, ini dia tandanya pada Turkey. Kemudian klik continue. Oke. Kemudian klik option. Setelah klik option, kita beri tanda pada deskriptif dan homogen of various tense. Kemudian klik continue. Oke, kemudian klik OK. Nah, di sini rata-rata tes homogen of variance ini telah di atas 0,05 yang berarti data ini telah homogen. Oke, kemudian dapat kita lihat di sini penjualan dari handphone tersebut. Oke, mari kita cari ANOVA. Nah, pada ini itu sudah oke, mari kita cari one way. Nah, ini deskriptifnya. Jika kita lihat pada rata-rata, Samsung memiliki penjualan rata-rata yaitu dalam 10 minggu 45,30, sedangkan Oppo 41,10, Vivo 38,80, Lenovo 35,70, dan semua total dari penjualan rata-rata handphone pada 40 minggu yaitu 40,23. Nah, di sini bisa kita lihat berapa rata-rata penjualan dari Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo, dan penjualan tertinggi yaitu dimenangkan oleh Samsung dengan penjualan 45,30. Nah, berikut yang hanya dapat saya jelaskan pada uji one way ANOVA. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita langsung masuk kepada ujinya ya. Jadi di sini kita akan melakukan uji MANOVA atau biasa dikenal dengan analisis variansi multivariat. Jadi MANOVA ini hampir sama dengan one way ANOVA, perbedaannya itu pada jumlah variabel dependent dan terikat yang diuji di dalam sebuah model. Jadi kalau one way ANOVA hanya ada satu variabel dependent, sedangkan MANOVA ada lebih dari satu variabel dependent. Misalnya ya, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai judul pengaruh pekerjaan orang tua terhadap nilai ujian matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris siswa kelas 3 SMA. Nah, jadi pekerjaan orang tua itu merupakan variabel independen ya, yang bersifat independen gitu. Nah, jadi dalam MANOVA ini juga terdapat dua potensi yaitu menggunakan Bonferroni dan Gibbs-Howell. Jika nilai homogenitas lebih besar dari 0,05 itu menggunakan analisis Bonferroni. Sedangkan jika nilai homogenitas lebih kecil atau kurang dari 0,05 menggunakan analisis Gibbs-Howell. Mungkin kita langsung saja masuk ke SPSS-nya ya, biar teman-teman lebih memahami lah begitu ya. Nah, jadi di sini saya sudah membuat data. Kita buat dulu di variable view ya. Misalnya pekerjaan, ya kita tulis sini pekerjaan. Terus pelajarannya tadi matematika, nilai ujian matematika, English, dan Indonesia. Untuk desimalnya kita nolkan semua, ya 0 semua. Terus pekerjaan, nah di pekerjaan kita isi di value-nya ini ada 3 ya.
Yang pertama itu tani, ini sudah saya isikan tadi, tani ya. Kita tulis di value-nya 1, ini labelnya tani. Yang kedua itu misalnya buruh ya. Yang ketiga PNS. Nah, tinggal kita klik OK. Nah, untuk pelajaran labelnya itu matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Lalu untuk measure-nya kita tulis karena pekerjaan itu tadi merupakan variabel independen, jadi kita klik nominal ya ini. Bentuk measure-nya nominal, yang lainnya scale. Nah, udah semua seperti ini, nanti teman-teman tinggal buat aja datanya ya. Setelah itu kita masuk ke data view. Di data view ini udah ada tampilannya seperti ini ya. Ya, habis itu kita klik ya, yang pertama teman-teman klik analyze ya. Setelah analyze, teman-teman klik general linear model, itu di multivariat karena kita tadi ujinya multivariat, kita klik multivariat. Nah, di sini saya keluarkan dulu ya karena tadi udah saya ini. Nah, kita keluarkan dulu. Teman-teman, untuk yang bagian pekerjaan ya, teman-teman isinya di fixed vector ini ya. Nah, untuk pelajaran ini matematika, teman-teman klik di dependent variable, Inggris ke dependent variables, bahasa Indonesia di dependent variables. Lalu teman-teman klik model ya. Nah, di model teman-teman pilih full factorial aja. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita masuk ke post hoc ya. Jadi post hoc ini kayak aku pentong, aku emang kapan. Nah, selanjutnya ini di faktor, ini kan ada pekerjaan, kita masukkan di post hoc test for, klik ya. Lalu kita ingin melihat tadi kan, seperti yang saya katakan di awal, apakah kita ingin melihat Bonferroni atau James Howell. Nah, jadi teman-teman klik Bonferroni dan juga James Howell. Selanjutnya continue, lalu klik OK. Nah, jadi di sini udah ada tampilnya, teman-teman lihat di layar ya. Ini udah ada tampilan. Untuk between subject factors ya, seperti biasa ya, ini merupakan labelnya tadi ya, tani, buruh, PNS. Nah, terus di deskriptif statistik ya, seperti biasa ya, ini adalah statistik deskripsi. Jadi untuk pekerjaan tani dengan nilai ujian matematika rata-ratanya segini, sekian, misalnya ini 4420, buruh sekian, bahasa Inggris, untuk nilai ujian bahasa Inggris dengan rata-ratanya sekian. Sama seperti pada umumnya ya, cara membaca deskriptif statistik. Untuk multivariat test ya, teman-teman lihat di sini itu multivariat test tadi. Mana multivariat test? Nah, jadi di menu multivariat test ini teman-teman lihat, ini Mix Lambda ini ya. Mix Lambda. Jadi teman-teman lihat nilai signya ini kan kurang ya, kurang semua ya dari pekerjaan ini kurang semua dari 0,05. Nah, jadi dikatakan bahwa jika nilai kurang dari 0,05 itu berarti memiliki pengaruh ya. Itu berarti memiliki pengaruh karena kurang dari 0,05. Nah, jadi kepercayaannya ini sebanyak 95% ya. Ini juga di sini ada observed power ya. Ini juga ada value-nya dan segala macamnya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, untuk Leibniz test of equality of error variance, ini teman-teman lihat ini hasil. Jadi di menu Leibniz test of equality of error variance, teman-teman lihat nilai signya. Ini semuanya ya. Dari pelajaran matematika, ujian matematika, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu nilai signya salah ini. Mohon maaf, jadi ini semua nilai signya itu lebih dari 0,05 kan. Maka daripada itu kita menggunakan Nah, teman-teman lihat kan ini ada Leibniz test of equality of error variance. Jadi nilai signya ini semuanya lebih dari
0,05, maka kita menggunakan analisis Bonferroni. Jadi seperti yang saya sebutkan di awal, jika kurang dari 0,05 kita menggunakan James-Howell, tapi jika lebih dari 0,05 kita menggunakan Bonferroni. Nah, selanjutnya ini test of between subjects effect. Ya, jadi di test of between subject effect ini hampir sama ya dengan yang tadi. Kalau nilainya signya kurang dari 0,05 itu berarti memiliki pengaruh ya. Memiliki pengaruh antara pekerjaan dan nilai ujian siswa kelas 3 SMA. Selanjutnya ini ada multiple comparison. Di multiple comparison kita lihat, nah cara melihatnya itu adalah teman-teman lihat ini ada tanda bintangnya ya, tanda bintang. Nah jadi tanda bintang ini yang mencirikan berarti mereka itu memiliki pengaruh. Jadi di sini oke, saya akan masuk ke pembahasan saja ya, kesimpulan salah. Ini kita akan masuk kepada kesimpulan. Jadi di kesimpulan kita lihat ya, kesimpulannya ya. Untuk perbedaan nilai ujian matematika berdasarkan pekerjaan yang memiliki perbedaan adalah tani dengan buruh dan tani dengan PNS. Nah, kita lihat tani dengan buruh dan tani dengan PNS. Ya, tani dengan buruh kita lihat. Ini tani ya dengan buruh dan tani dengan PNS. Karena apa? Di sini ada tanda bintangnya. Nah, jadi itu berarti memiliki pengaruh sama dengan misalnya yang kedua, kita interpretasikan lagi hasilnya. Untuk perbedaan nilai ujian bahasa Inggris berdasarkan pekerjaan yang memiliki perbedaan adalah tani dengan buruh dan tani dengan PNS. Masih sama ya teman-teman. Nah, jadi ini yang bahasa Inggris ya, tani dengan buruh, tani dengan PNS. Oke, saya tekankan lagi bahwa tadi kan di awal, di pertengahan kita sudah menentukan ya bahwa kita menggunakan analisis Bonferroni. Jadi teman-teman tidak usah melihat yang James-Howell, cukup yang Bonferroni saja gitu kan. Nah, lanjut. Tadi apa? Tani dengan buruh ya, tani dengan buruh, ini ada tanda bintangnya, tani dengan PNS gitu ya. Jadi yang memiliki pengaruh itu di pelajaran bahasa Inggris atau ujian bahasa Inggris itu tani dengan buruh dan tani dengan PNS. Selanjutnya kita lihat untuk perbedaan nilai ujian bahasa Indonesia berdasarkan pekerjaan yang memiliki perbedaan adalah tani dengan buruh, tani dengan PNS, dan buruh dengan PNS. Jadi kita lihat ya di sini teman-teman. Jadi tani dengan buruh, tani dengan PNS. Nah, untuk bahasa Indonesia Bonferroni ya. Tani dengan buruh, tani dengan PNS, lalu buruh dengan PNS ya, PNS dengan tani ya. Nah, jadi ya itu tadi lah ya. Ya, perbedaan adalah tani dengan buruh, tani dengan PNS, dan buruh dengan PNS. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang sedang ingin mencari ya mengenai MANOVA ini gitu. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk kita semuanya pejuang skripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaknes Yuliana, NIM 2011-012, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, kelas PAI 5A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi SPSS dengan uji ANOVA 2 arah. Silahkan menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi SPSS dengan uji ANOVA 2 arah yang dimana contoh kasus yang ingin diuji apakah men tekanan darah pasien obat A, B, dan C sama, dan apakah men tekanan darah pria dan wanita sama, serta apakah ada interaksi antara variabel jenis obat yang dikonsumsi pasien dengan jenis kelamin. Di sini kita sudah memiliki data. Terdapat 21 data. Kemudian kita klik analyze. Kemudian general linear model. Klik univariate. Tekanan darah dimasukkan ke dependent variable, jenis obat dan jenis kelamin dimasukkan ke fixed factor. Kemudian klik OK. Maka akan muncul seperti di layar.
Analisis output pada uji ANOVA dua arah terdapat dua jenis analisis yang dapat dilakukan, yaitu uji beda mean berdasarkan variabel yang berbeda jenis kelamin dan jenis obat, dan uji interaksi antar variabel kategori. Yang pertama, uji beda mean tekanan darah berdasar jenis obat yang digunakan hipotesis. HO1 mean tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah sama. H1 mean tekanan darah orang peminum obat A, obat B, dan obat C adalah tidak sama atau disebut ada perbedaan. Agar mudah kita menggunakan nilai probabilitas untuk mengambil keputusan, nilai probabilitas terletak pada kolom sig. Apabila p-value kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Probabilitas berdasar variabel kelompok pasien adalah 0,003 maka HO ditolak. Jadi keputusan yang diambil adalah H1 diterima, artinya mean tekanan darah orang peminum obat A, B, dan C adalah tidak sama. Kemudian uji beda tekanan darah berdasarkan jenis kelamin. Hipotesis HO sama dengan mean tekanan darah antara pria dan wanita adalah sama. H1 mean tekanan darah antara pria dan wanita tidak sama. Untuk mengambil keputusan apabila p-value 0, kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Probabilitas berdasarkan variabel jenis kelamin adalah 0,912. Yang dimana maka HO diterima 0,912 lebih besar dari 0,05. Jadi keputusan yang diambil adalah HO diterima, artinya mean tekanan darah jenis kelamin adalah sama, tidak ada perbedaan. Yang ketiga, uji interaksi antara variabel kelompok pasien dan jenis kelamin. Untuk uji interaksi antar variabel, apabila p-value kurang dari 0,05 maka antar variabel terdapat interaksi. Untuk probabilitas interaksi kita menggunakan probabilitas pada baris kelompok jenis kelamin. Didapat probabilitas 0,717, maka dapat diambil kesimpulan tidak ada interaksi antara variabel kelompok pasien dan jenis kelamin. 0,717 lebih besar dari 0,05. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Stefani, NIM 2011011. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kontras, di mana uji ANOVA kontras adalah akan menguji lebih dalam perbedaan antara bagian dalam kelompok atau grup yang diuji dengan ANOVA. Untuk lebih jelasnya, dikemukakan sebuah kasus sederhana. Berikut data penjualan HP Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo. Baik, langsung saja ke variabel view. Di sini ada values yang dimana di sini sudah ada yang pertama ada Samsung, kedua Oppo, ketiga Vivo, dan keempat Lenovo. Klik OK. Selanjutnya kita ke analyze. Nah, di sini kita klik Comparements, yang dimana di sini ada on-way ANOVA. Selanjutnya untuk penjualan kita masukkan ke dalam dependent list, dan faktor masukkan merek. Selanjutnya klik OK. Nah, di sini ada hasilnya yaitu 0,09. Jadi hasilnya di sini kalau kurang dari 0,05 maka tidak berdistribusi normal. Kalau lebih dari 0,05 yaitu berdistribusi
berdistribusi normal. Jadi di sini nilainya 0,09 jadi berdistribusi normal. Jadi di sini hasilnya 0,09. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.